Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berjumpa di video ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kelompok mentoring IT17 akan menyampaikan penjelasan singkat tentang tawazun. Tawazun. Tawazun menurut bahasa berarti keseimbangan atau seimbang. Sedangkan tawazun menurut istilah merupakan suatu sikap seseorang untuk memilih suatu titik yang adil atau seimbang dalam menghadapi suatu persoalan. Tawazun adalah sikap menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan, tidak hanya menyeimbangkan dari satu aspek saja. Sikap ini sebaiknya ada dalam diri setiap muslim karena dibenarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Ayat tersebut merupakan tuntunan untuk menyeimbangkan kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi, yakni segala karunia yang diberi Allah di dunia ini digunakan dalam ketaatan kepada Allah, melakukan segala tugas dan kewajiban duniawi dengan penuh tanggung jawab, serta melakukan ritual ibadah dengan semangat. Dengan menyeimbangkan hidup dunia akhirat, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Hal ini selaras dengan sebuah ayat, yaitu akmal li dunya ka'anna taisu abada wakmal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, yang artinya bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati esok hari. Dari ayat ini kita dapat mengambil hikmah, yaitu hendaknya kita dapat hidup secara seimbang dengan mengutamakan kebahagiaan akhirat sebagai visi kita dan merengkuh kehidupan dunia serta kenikmatannya sesuai ridho Allah sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Berikut merupakan penjelasan dalil tentang tawazun. Meskipun diartikan sebagai suatu keseimbangan atau adil, hal itu bukan berarti harus menempatkan posisi di tengah-tengah atau tengah jalan, karena realitanya suatu pertengahan belum tentu menunjukkan suatu keseimbangan, karena tergantung bobotnya. Seorang ibu mempunyai dua orang anak, yang satu sedang duduk di bangku SD, sedangkan yang lain duduk di bangku perguruan tinggi. Tentunya si ibu tersebut tidak akan memberikan uang saku dengan jumlah yang sama kepada masing-masing anaknya tersebut. Jika ibu tersebut berpegangan pada prinsip keadilan, tentu ia akan memberikan uang dengan jumlah yang lebih kepada anak tertua, karena anak ini mempunyai kebutuhan yang lebih pula dibanding adiknya yang masih SD. Selanjutnya, dalam sikap tawazun ini memiliki 3 potensi, yakni ada al-jasad, ar-ruh, dan akal. Berikut ini beberapa penjelasan dari ketiga potensi tersebut. Yang pertama ada al-jasad, yaitu jasmani. Jasad atau jasmani yang biasa kita sebut dengan raga merupakan suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Maka dari itu, jagalah raga kita dengan cara memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan fisiologis maupun biologisnya. Dengan kita mensyukuri suatu nikmat dari Allah, yakni berupa jasad, maka kita penuhi kebutuhan jasad kita, seperti makan, minum, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada ar-ruh. Rohani atau yang biasa kita kenal dengan jiwa juga merupakan suatu amanah dari Allah.
yang harus kita jaga, yakni dengan cara zikirullah, mengingat kepada Allah. Dengan mengingat Allah, maka hati atau ruh manusia akan merasa tenang dan memiliki suatu semangat yang melanjutkan perjalanan hidup. Yang ketiga dan yang terakhir, akal. Akal merupakan suatu keistimewaan yang dimiliki manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Dengan akal, manusia dapat berpikir dengan baik, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dapat berpikir untuk menjauhi sifat munkar, serta dengan akal, manusia dapat memanfaatkan alam, yakni dengan menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Manfaat dari tawazun adalah mendapatkan kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kebahagiaan zohir yang dapat melakukan suatu aktivitas dengan baik. Terdapat 3 macam orang yang tidak bertawazun, yakni seorang materialis, ia hanya menggunakan jasa saja untuk melakukan segala aktivitasnya, tanpa berpikir untuk menggunakan hatinya. Seorang panteisme, ia adalah orang yang hanya mengedepankan jiwa, ruh, hati saja, tanpa akal dan jasad. Seorang ateis, ia hanya mengandalkan akal, rasio, tanpa melibatkan hati maupun kekuatan raganya. Baik teman-teman, kita telah mencapai pada kesimpulan. Maka kesimpulan apa yang dapat kita dapatkan? Tawazun memiliki banyak sekali manfaat. Maka jadilah orang yang tawazun. Karena tawazun dapat menjadi modal untuk kita menjalani kehidupan ini di dunia maupun di akhirat dengan kebahagiaan dan ketenangan. Kenapa bisa begitu? Karena kita menjalankannya dengan adil dan seimbang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada penerapan yang kedua, yakni seseorang yang menghentikan pekerjaannya dan bersalat pada waktunya. Yang mana orang yang tawazun, sekalipun ia sedang sibuk akan hal duniawi, ia tetap ingat akan kebutuhan akhirat. Seorang ketua kelompok membagi tugas dengan anggotanya sesuai kemampuan anggotanya. Si Udin lagi sakit, si Gifari daerahnya kena lockdown. Oh, gini aja, kan aku, Herdian sama Ahmad rumahnya berdekatan. Kami juga lagi sehat-sehat nih, jadi kami aja yang rekam video dan jadi karakter di ceritanya. Si Gifari kan hobi menulis cerita, ceritanya juga bagus-bagus. Jadi dia aja yang menulis skrip video dan ceritanya. Si Udin kan bisa ngedit video yang dieditnya juga keren-keren. Dia aja yang jadi editor videonya. Gimana? Setuju nggak? Setuju? Oke. Si Gifari yang nulis skrip,
Aku Herdian dan Ahmad yang rekam video dan jadi karakter ceritanya, Syudin yang jadi editor. Bersikap adil sesuai bobotnya dalam menyelesaikan permasalahan adalah sikap dari seseorang yang tawazun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kesan untuk mentoring ini sangat baik karena dengan mentoring ini saya mendapatkan banyak ilmu, banyak pengetahuan juga karena abangnya baik dalam menyampaikan materinya dan juga abangnya juga friendly. Lalu untuk pesannya semoga dengan mentoring ini saya mendapatkan ilmu. Lalu setelah mentoring ini saya bisa menerapkan materi-materi yang diberikan untuk diri saya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Kesan dan pesan. Untuk kesan, dengan adanya mentoring ini, saya merasa senang karena saya dan teman-teman jadi bisa belajar banyak tentang ilmu agama. Mentoran juga baik dan sabar dalam mengajar, walaupun di antara kami ada yang melakukan kesalahan. Untuk pesannya, semoga saya dan teman-teman bisa menerapkan semua apa yang sudah dipelajari dalam mentoring ini. Saya dan teman-teman juga mengucapkan terima kasih kepada mentor karena sudah mau membimbing kami dengan sepenuh hati. Dan saya harap kita semua dapat menjadi insan yang lebih baik. Kesan saya, jujur saya kagum dan senang terhadap kegiatan mentoring tahun ini. Terutama meskipun mentoring dijalankan secara online, tapi tetap dapat berjalan dengan baik. Dan untuk harapan saya, semoga kegiatan mentoring ini tetap dapat berlanjut dari generasi sebelumnya dan untuk tahun-tahun selanjutnya. Karena menurut saya kegiatan keagamaan seperti ini sangat bermanfaat, terutama bagi kita generasi muda. Terima kasih. Kesannya, saya menyukai mentoring ini karena jadwalnya dapat disesuaikan dengan kakak pembimbingnya. Dan pesannya, mentoring ini dapat membawa pelajaran untuk kita bawa dalam kehidupan sehari-hari dalam beragama. Yang pertama adalah kesan. Kesan pada mentoring ini adalah pembahasan yang dibawakan oleh mentor sangat pas untuk para mahasiswa. Lalu materi yang dibawakan oleh teman-teman menti juga sangat beragam. Dan juga yang saya suka dari mentoring ini adalah jadwalnya bisa didiskusikan oleh para mentor dan kawan-kawan menti. Lalu pesan untuk mentoring ini agar lebih sesuai materi yang dibawakan oleh mentor dengan masalah-masalah yang baru timbul di kehidupan mahasiswa. Kesan saya selama mentoring, alhamdulillah ilmu yang diberikan kakak mentoring tersampaikan dengan baik kepada saya dan ilmunya bermanfaat dan semoga ilmunya juga bisa saya amalkan. Dan kakak mentoringnya juga asik dan friendly. Harapan saya ke depannya semoga kegiatan mentoring ini dapat terus berlanjut dan bisa dilakukan secara tatap muka langsung. Untuk kesannya, selama saya mau mengikuti acara mentoring, selain kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita juga dapat mendapatkan teman-teman yang baik. Dan untuk pesannya, semoga acara mentoring lebih ditingkatkan lagi. Dan untuk harapannya, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Abang Arfa selaku pembimbing kami selama mentoring 1 semester ini. Untuk pesan dan kesan selama mentoring tidak hanya menambah teman maupun relasi, tapi di lain pihak mentoring juga dapat meningkatkan iman kita, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Walaupun dijalankan secara online, mentoring agama tetap terasa menyenangkan dan kita tetap mengerti tentang materi yang disampaikan. Dan untuk pesannya, mungkin kedepannya saya berharap mentoringnya offline ya, tidak online seperti sekarang. Dan untuk kedepannya mentoring tetap bisa diadakan dan lebih baik lagi. Sekian dari kami kelompok mentoring IT17. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.